Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Avraham, Av Hemon Goyim. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef, Bet atau Fet, Resh, He, Mem. Dibaca Avraham, artinya nama Abraham. Alef, Fet dibaca Av, artinya Bapa. Het, Mem, Vav, Nun Sofit dibaca Hamon, artinya banyak. Gimel, Vav, Yud, Mem dibaca Goyim, artinya bangsa-bangsa. Avraham, Av, Hamon, Goyim. Abraham, bapak banyak bangsa. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Av, Hamon, Goyim. Tuhan mengangkat Abram untuk menjadi bapa banyak bangsa, Av Hamon Goyim, sehingga nama Abram diubah menjadi Abraham. Tuhan menyisipkan He, huruf kelima dalam abjad Ibrani, ke tengah namanya. Huruf He dalam pemikiran Yahudi merupakan huruf yang menggambarkan hembusan nafas ilahi, selaras dengan firman Tuhan yang menghadirkan kuasa dalam penciptaan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Jadi dengan huruf He dimasukkan kepada nama Abram dan Sarah, Tuhan menyatakan bahwa ia menyalurkan kuasa penciptaannya untuk mengatasi gejala kemandulan pada masa tua mereka. Ternyata untuk menjadikan Abram menjadi bapak banyak bangsa, Adonai Elohim mengubah namanya sebagai pertanda ia menyalurkan kuasa kreativitasnya untuk mengubah keadaan jasmaniah Abram dan Sarah. Benar, tetapi tanda akan adanya perubahan jasmaniah tersebut adalah hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan. Sebelumnya, Adonai Elohim telah menjamah Abram secara rohani lebih dahulu, seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dalam ayat ini, Elohim berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Reb Berekiah, komentator Torah abad 3, membaca Torah beraksara Ibrani, dan dia melihat bahwa ayat ini bukan saja menjanjikan Abraham menjadi bangsa yang besar, tetapi juga menunjukkan bagaimana cara Abram dibuat menjadi bangsa. Reb Berekiah mengatakan, Adonai tidak berkata, aku akan menegakkan engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi ia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan tentu mempunyai maksud dengan memakai kata membuat atau asah di dalam bahasa Ibrani. Berekiah mengatakan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar hanya sesudah ia dibuat kembali oleh Adonai. Seakan-akan
Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar hanya sesudah aku menciptakanmu sebagai ciptaan baru. Kemudian engkau akan menghasilkan dan berkembang biak." Genesis Raba 39 ayat 11. Kata membuat engkau di dalam Kejadian 12 ayat 2 dalam Torah Ibrani adalah vesk, yang kata akarnya adalah asah. Kata asah muncul ketika Elohim membuat Adam, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim, "Baiklah kita menjadikan atau naaseh manusia menurut gambar dan rupa kita." Kata menjadikan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata naaseh yang berasal dari kata Ibrani asah, yang berarti membuat. Jadi sebenarnya Abram sebagai keturunan Adam sudah dibuat di dalam Adam. Tetapi mengapa Tuhan membuat lagi Abram? Berekiah menyimpulkan, ini berarti Abram dibuat kembali alias diciptakan kembali sebagai ciptaan baru. Dengan perkataan lain, Abram akan menjadi bangsa yang besar hanya sesudah ia diciptakan kembali menjadi ciptaan baru oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar hanya setelah aku menciptakan engkau sebagai ciptaan baru, sehingga engkau akan berbuah dan berlipat ganda." Dari literatur Rabbinik Genesis Raba 29 ayat 11. Reb Berekiah menafsir bahwa metamorfosis, perubahan Abram menjadi bangsa yang besar, tidak diharuskan oleh tindakan beranak pinak. Seandainya Tuhan hanya bermaksud membuat Abram menjadi bangsa yang besar melalui tingkat kesuburan atau kemampuan menghasilkan keturunan melalui rahim istrinya, dia mungkin akan mengungkapkan berkat ini dengan ungkapan yang berbeda. Sebaliknya, Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan membuatmu." vesk dari kata asa. Oleh karena itu, menurut pandangan Reb Berekiah, pemenuhan janji utamanya akan terjadi melalui kelahiran kembali Abram secara rohani, melalui ciptaan baru dengan menghasilkan anak-anak rohani. Tafsir Reb Berekiah cocok dengan teologi Rasul Rabbi Shaul Paulus. Menurut Paulus, Abram menerima berkat-berkat perjanjian atas dasar imannya. Di samping itu, atas dasar imannya juga Abram diubah menjadi Abraham, bapa bangsa-bangsa, seperti yang tertulis dalam Roma 4 ayat 16 dan 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Torah, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Elohim yang kepadanya ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bagi Paulus, kisah perubahan Abram menjadi Abraham merupakan prototipe penting dari keselamatan melalui iman. Dalam iman Abraham, Paulus menemukan model bagi iman orang percaya non-Yahudi. Berdasarkan iman yang sama dengan menciptakan kembali Abram menjadi Abraham, bapa dari banyak bangsa, orang-orang bukan Yahudi juga diciptakan kembali sebagai ciptaan baru, seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Amin. Sama seperti Abram oleh iman menjadi Abraham sebagai ciptaan rohani yang baru, demikian juga orang-orang bukan Yahudi oleh iman menjadi ciptaan baru di dalam Mesias Yeshua. Menurut Paulus, orang-orang bukan Yahudi yang diciptakan kembali oleh Elohim dibuat menjadi anak-anak Abraham, seperti yang tertulis dalam Roma 4 ayat 11.
Abraham adalah bapa dari semua orang yang percaya. Orang-orang non-Yahudi yang percaya dijadikan ciptaan baru dan disebut anak-anak Abraham, mengikuti status ciptaan baru Abraham, bapa banyak bangsa termasuk non-Yahudi. Melalui iman kepada Elohim Abraham, orang-orang non-Yahudi dari banyak bangsa dijadikan anak-anak Abraham. Akibatnya, menggenapi kata-kata janji, Abraham telah menjadi bangsa yang besar. Agaknya, Rav Shaul Paulus dan Reb Berekiah telah belajar dari sumber dan pandangan yang sama. Kalau begitu, menjadi ciptaan baru sudah ada sebelum Yesua datang. Orang-orang dalam tanah yang sering disebut perjanjian lama itu pun sudah mengalami keselamatan. Ya, mereka dapat percaya kepada janji Tuhan. Di setiap zaman selalu ada gambaran Mesias di dalamnya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adonai menyembelih binatang dan mengenakan kulitnya sebagai penutup aib Adam dan Hawa. Ini merujuk pengorbanan Mesias bagi keampunan dosa. Di zaman Nuh, Adonai memberi Bahtera sebagai gambaran Mesias. Bahtera dalam bahasa Ibrani adalah Tefah yang artinya firman. Yesua adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Masuk ke dalam Bahtera akan selamat dari maut oleh air bah. Menerima firman Elohim akan diselamatkan. Pada zaman Abraham, Tuhan memberi gambaran Mesias kepadanya ketika ia meminta Abraham mengorbankan Yitzhak, anak tunggalnya, sebagai korban bakaran, Kejadian 22. Yitzhak yang sudah berumur 37 tahun, ketika tahu hendak dipersembahkan sebagai korban, tidak melarikan diri, malah memberi dirinya untuk mengikuti kehendak bapaknya. Yitzhak merupakan gambaran Yesua yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh serdaru Romawi dan disalibkan. Domba jantan yang disembelih untuk menggantikan Yitzhak juga merupakan gambaran Yesua yang mati disalib. Ketika Abraham mengorbankan Ishak, ia mendapat visi atau pengertian akan pengorbanan Mesias Yesua disalib bagi keampunan dosa. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Yesua dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Mereka tidak hadir ketika Yesua disalib, tetapi mereka beriman kepada janji Tuhan dalam firman-Nya, dan oleh iman itu mereka diselamatkan. Demikian juga dengan kita, orang percaya di abad 21. Kita pun tidak hadir saat Yesua disalib. Kita membaca Injil dan beriman, mendengar firman Tuhan, percaya Bapa Surgawi pencipta langit dan bumi memberikan Yesua yang berkorban untuk pengampunan dosa kita, dan dengan demikian kita menerima hidup baru, menjadi ciptaan baru. Jelas, melalui iman Abraham menjadi ciptaan baru, dan ketika bangsa-bangsa percaya melalui iman kepada Yesua HaMashiach, mereka pun menjadi ciptaan baru dan disebut anak-anak Abraham melalui iman. Kalau orang-orang dalam tanah sudah mengalami kelahiran baru, mengapa dalam Injil Nikodemus anggota Sanhedrin tidak paham kelahiran baru? Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan memahami Yudaisme abad pertama. Kisah Nakdimon yang diterjemahkan menjadi Nikodemus tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 1-4. Adalah seorang Farisi yang bernama Nakdimon, Nikodemus, seorang pimpinan agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesua dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Elohim tidak menyertainya." Yesua menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nakdimon atau Nikodemus adalah anggota Mahkamah Agama Sanhedrin, bersimpati kepada Yesua.
Ia datang untuk berdialog dengan rabi muda ini pada malam hari agar tidak diketahui orang lain. Bukankah dalam dialog ini pertama kali dalam Injil Yesua menyebut istilah dilahirkan kembali? Benar, karena pertama kali muncul dalam Injil, banyak orang Kristen bangsa-bangsa menyangka bahwa kelahiran baru hanya terjadi sesudah kedatangan Yesua. Sehingga hanya orang pada periode Yesua dan sesudahnya saja yang selamat dan masuk dalam kerajaan Tuhan. Yesua tidak menciptakan istilah dilahirkan kembali atau lahir baru seperti yang disangka oleh kekristenan modern. Juga istilah lahir baru tidak terdapat di dalam tanah Perjanjian Lama. Namun jangan salah, banyak istilah dalam Injil berasal dari praktik Judaisme Rabinik abad pertama yang dicatat dalam Talmud. Dalam Talmud, para rabi menggunakan istilah yang hampir sama untuk menggambarkan transformasi status hukum yang harus dijalani oleh seorang non-Yahudi untuk proselit, pindah agama ke dalam agama Judaisme untuk menjadi Yahudi. Ritual pertobatan menjadi Yahudi melibatkan pencelupan seluruh tubuh ke dalam badan air yang disebut tefilah mikveh, yang sepadan dengan baptisan selam. Setelah proses pertobatan dan pencelupan atau mikveh, komunitas Yahudi menganggap proselit non-Yahudi sudah dilahirkan kembali sebagai seorang Yahudi. Talmud menulis, ketika dia muncul setelah pencelupan total, dia dianggap sebagai orang Israel dalam segala hal. Talmud Yevamot 47b. Selanjutnya, Rabbi Yose berkata, seseorang yang telah menjadi proselit adalah seperti seorang anak yang baru lahir. Yevamot 48b. Perhatikan, kelahiran baru dikaitkan dengan ritual mikveh sebagai prosedur terakhir untuk menjadi seorang penganut agama Yahudi. Prosedur ini sudah dikenal oleh orang Yahudi di sekitar abad 5 sebelum Masehi, ketika mereka dibuang ke Babilonia. Cara hidup mereka ternyata menarik sejumlah orang Babilonia untuk masuk menjadi proselit atau convert ke dalam Judaisme. Karena itu, mereka membuat satu prosedur bagaimana harus masuk ke dalam agama Judaisme. Nah, karenanya istilah menjadi seperti seorang anak yang baru lahir sudah dikenal oleh orang Yahudi sebelum Yesua lahir. Jadi hipotesis Yesua sebagai pencetus istilah lahir baru merupakan anggapan pribadi yang tidak sesuai dengan sejarah dan budaya Yahudi yang berlaku. Apakah seorang proselit menjadi etnis Yahudi secara genetik? Tidak, status hukumnya saja sebagai penganut Judaisme. Talmud berbicara tentang seorang proselit yang telah keluar dari kolam mikveh sebagai seseorang yang terlahir kembali. Ketika seorang individu memasuki mikveh atau pencelupan total, ia dikiaskan masuk kembali ke rahim, dan ketika ia muncul, dia seolah-olah dilahirkan kembali. Dengan proses ini, seorang non-Yahudi bisa dikiaskan dilahirkan kembali dalam status sebagai orang Yahudi. Orang bijak atau Hasal, yaitu para rabi dalam periode penulisan Talmud abad 2-5, menganggap kelahiran kembali sebagai metafora atau kiasan bagi orang bukan Yahudi dalam pengertian hukum. Orang bukan Yahudi yang dilahirkan kembali tidak memiliki kerabat. Pertobatan itu membuat ikatan dan hubungan keluarga lamanya mati, seolah-olah petobat itu benar-benar mati dan kemudian hidup kembali sebagai orang yang berbeda. Kiasan ini sudah dipakai lebih dahulu oleh Rasul Rabi Shaul Paulus di abad pertama, yang menunjukkan bahwa pemahaman ini sudah ada di dalam masyarakat Yahudi. Dalam suratnya kepada jemaat Roma, pasal 6 ayat 3 dan 4, sang Rasul menulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru."
Ya, kembali ke dialog Nakdimon dengan Yeshua. Menurut pemahaman tradisional di lingkungan Kristen pada umumnya, Nikodemus dianggap bingung karena Yeshua menggunakan istilah yang belum pernah didengarnya. Karena itu dia bertanya, bagaimana seseorang bisa dilahirkan ketika dia sudah tua? Namun dengan pemahaman bahwa lahir kembali sudah menjadi pengertian dalam prosedur proselit menjadi Yahudi, pertanyaan tersebut harus dipahami. Seakan-akan Nakdimon yang Yahudi berkata, "Aku ini sudah Yahudi, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali sebagai proselit Yudaisme? Bagaimana aku masuk kembali ke rahim ibuku untuk menjalani prosedur proselit kembali?" Yeshua tidak memaksudkan hal itu. Dia melanjutkan dengan penjelasan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Dilahirkan dari air mengacu pada pencelupan, pindah agama, proselit. Yeshua menunjukkan bahwa pencelupan atau baptisan dengan air saja tidak cukup. Seseorang juga harus dilahirkan kembali secara rohani. Dengan kata lain, Yeshua mengatakan kepada Nakdimon yang Yahudi bahwa hanya menjadi orang Yahudi tidak menjamin dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan pada era Mesianik. Menjadi etnis Yahudi atau menjadi seorang proselit ke dalam Judaisme tidak cukup untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Diperlukan sebuah pertobatan rohani dari hati yang terdalam. Yeshua memperingatkan Nakdimon untuk tidak bergantung kepada status etnisitasnya, yaitu status hukum Yahudinya untuk keselamatan. Engkau harus memiliki hati yang sungguh diubah, kata Yeshua. Karenanya Yeshua menjelaskan lebih lanjut, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Keturunan fisik dari Abraham tidak cukup. Seseorang harus juga dilahirkan dari roh Tuhan. Dan ini membutuhkan perubahan rohani. Itu yang disampaikan oleh Yeshua. Jadi Yeshua menyerukan perubahan rohani yang radikal dari dasar hati sebagai landasan atau dasar dari perubahan status hukum yang dialami seseorang proselit saat ia keluar dari kolam mikveh. Istilah kelahiran kembali ini berkaitan dengan makna ganda kata Yunani anoten yang diterjemahkan sebagai kembali dalam frasa dilahirkan kembali. Namun anoten juga dapat berarti dari atas dalam frasa lahir dari atas. Pengertian lahir dari atas lebih tepat karena ini menjelaskan perubahan rohani seperti yang dimaksud oleh Yeshua dan bukan sekedar status hukum dalam Yudaisme seperti yang dipahami Nakdimon. Pemahaman Nakdimon di abad 1 tentang lahir kembali ternyata mengalami penyempitan makna. Berbeda dengan pengalaman ciptaan baru yang dialami Abraham ketika ia dibuat ulang secara rohani oleh Tuhan sebelum ia menjadi bapa bangsa-bangsa. Jelas, pendapat Nakdimon atau Nikodemus tentang istilah lahir kembali di abad 1 tidak dapat mewakili pengalaman para pahlawan iman dalam tanah atau PL sebelum Yeshua datang. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah dan ibadah Mesianik, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu I'm a New Creation oleh Steve Kuban. Aku ciptaan baru, tidak ada lagi hukuman. Hatiku berlimpah sukacita, kasihku terus bertumbuh. Aku berdiri dalam anugerah Tuhan. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Well, good evening, everyone. Are you ready to praise the Lord? Let's stand up together and sing. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace
grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Let's have all the ladies sing now. I am. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. All the brothers together. My heart is over.